Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Prasinta Dewi, menghadiri peringatan Hari Relawan Sedunia yang dipusatkan di Buperta Jambore, Depok, Jawa Barat pada Minggu 25 Desember. Prasinta Dewi yang mewakili Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dalam sambutannya mengatakan, Hari Relawan Sedunia ini menjadi kesempatan yang sangat penting untuk menghargai dan mengapresiasi sumbangsih para relawan di Indonesia. Relawan merupakan salah satu bagian penting dalam penanganan bencana, yang selalu hadir dengan tulus membantu meringankan penderitaan korban bencana. Pada kesempatan itu, peserta relawan dari masing-masing klaster melakukan geladi atau simulasi penanganan bencana, dengan menampilkan penanganan situasi gempa bumi yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Peringatan Hari Relawan Sedunia tahun ini dihadiri oleh 700 relawan yang tergabung dalam 138 organisasi relawan, yang tergabung dalam Skuad Penanggulangan Bencana Indonesia atau Skuad PBI, dan perwakilan BPBD Provinsi Banten, BPBD Provinsi DKI Jakarta, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Hari Relawan Sedunia seharusnya diperingati setiap tanggal 5 Desember, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun, pada 5 Desember kemarin, Indonesia sedang dilanda suasana duka akibat adanya bencana yang salah satunya adalah gempa bumi yang melanda Cianjur. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kembali ke Cianjur pada Senin 26 Desember untuk memastikan seluruh penyelenggaraan operasi pada masa transisi darurat ke pemulihan terlaksana dengan baik. Dari posko kantor Bupati Cianjur, Suharyanto beserta jajaran BNPB menuju Kecamatan Cugenang untuk meninjau beberapa lokasi rumah warga yang terdampak yang sedang dalam proses pembersihan material, baik menggunakan alat berat maupun tenaga manusia. Setelah meninjau wilayah Kecamatan Cugenang, Suharyanto juga mengunjungi Kampung Cigileng Hilir, wilayah Kecamatan Gekbrong. Di lokasi tersebut, Suharyanto menyusuri permukiman warga yang aksesnya terbatas dan tidak bisa dilalui alat berat, sehingga mempersulit proses pembersihan material. Menurut Suharyanto, pembersihan puing-puing material gempa perlu dilakukan dengan cepat, baik oleh pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya. BNPB masih terus mendampingi pemerintah daerah Cianjur dengan tetap menerjunkan tim, antara lain dengan tugas memasang tenda bagi warga yang membutuhkan, baik itu memasang tenda baru ataupun menggantikan tenda yang sudah rusak akibat faktor cuaca. Selain itu, BNPB secara paralel juga mendampingi pendataan dan verifikasi rumah rusak yang terdampak gempa Cianjur, menggunakan inaris dan pengecekan manual kepada kepala desa dan lurah setempat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk bekerja sama dalam penanggulangan bencana, baik dalam menghadapi potensi bencana geologi maupun hidrometeorologi basah, khususnya antisipasi cuaca ekstrim. Bentuk komitmen kerjasama itu dilakukan setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menerima kehadiran PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di kantor BNPB Selasa 26 Desember. Kerjasama dalam penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Provinsi DKI Jakarta, menjadi penting untuk terus dilakukan. Sebab, kawasan ibu kota Jakarta dan daerah penyangga lainnya tak luput dari potensi ancaman bencana. Suharyanto mengilustrasikan, saat gempa bumi berdurasi 7 detik mengguncang Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu, tidak hanya merusak sarana dan prasarana, namun juga memicu tanah longsor hingga menimbulkan beberapa tempat termasuk restoran dan rumah makan. Di samping itu, Suharyanto juga mengingatkan agar masyarakat siap dan waspada dalam menghadapi potensi cuaca buruk ke depan. Suharyanto menghimbau agar masyarakat selalu memperhatikan informasi cuaca dan mengikuti arahan dari pemerintah untuk mengurangi resiko bencana. Sementara itu, dalam rangka mengurangi dampak resiko bencana yang dapat dipicu oleh cuaca ekstrim,
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, pihaknya melakukan kerjasama dengan BRIN dan TNI AU untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dengan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC, dengan anggaran yang didukung oleh BNPB. Selain itu, Heru juga mengatakan BPBD dan dinas-dinas terkait setiap hari memantau kondisi cuaca dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. BPBD Provinsi DKI Jakarta akan terus menginformasikan perkembangan periodik kondisi cuaca dan terus meminta warga untuk waspada menghadapi cuaca ekstrim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pendampingan kegiatan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di berbagai wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan curah hujan untuk antisipasi cuaca ekstrim di akhir tahun 2022. Kerjasama antar lembaga terkait antara lain BNPB, BMKG, BRIN, dan TNI AU melakukan penyemaian natrium klorida atau NaCl di atas awan yang berpotensi mengalami peningkatan curah hujan. Tercatat, Rabu 28 Desember, tim gabungan telah melakukan kegiatan teknologi modifikasi cuaca dengan total 4 sorti di wilayah Pandeglang Selatan Banten, Utara Serang, Pantai Utara Cilegon, Lebak, Bogor, Purwakarta, Cianjur, dan Selat Sunda. Kegiatan teknologi modifikasi cuaca dalam sehari dapat melakukan penyemaian sebanyak 3-4 sorti. Pada operasi ini, tim gabungan telah berhasil menghabiskan bahan semai sebanyak 3.200 kg di atas awan wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga 3 Januari 2023. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya, Apri Setiawan, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam sehat, salam tangguh.